Jamaahnya cuma satu orang, tidak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasul karim. Marilah kita sejenak di siang hari ini setelah sholat zuhur berjamaah. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan kita lanjutkan dengan ta'lim mengenai fadilah zikir, keutamaan zikir secara umum. Nah, kita ini mencari zikir karena zikir itu bisa menenangkan hati. Kita dari bab mengenai pentingnya zikir. Nah, ini ada hadis kedua tentang hati suka dalam keadaan khusus. Kita baca hadis ke-6, terutama zikir secara umum. Hadis ke-6, An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law anna rajulan fi hijrihi darahimu yaksimuha wa kharu yadhkurullah lakana dzakirullah afdala. Dari Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada seseorang yang dalam pangkuannya ada uang-uang dirham yang ia membagi-bagikannya, dan ada orang lain yang menyembunyikan diri dengan zikrullah, maka orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama. Jadi lebih utama daripada orang yang dalam pangkuannya itu ada uang-uang dirham dan dia membagi-bagikannya, dan ternyata ada orang yang menyembunyikan diri dengan zikrullah. Maka kata Allah, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama. Ini hadis riwayat Tabarani dari kitab Durrul Mansur. Faedahnya, bersedekah fisabilillah adalah perbuatan yang sangat mulia. Namun jika dibandingkan dengan zikrullah, maka zikir lebih utama. Betapa bahagia orang kaya yang telah diberi taufik untuk menginfakkan hartanya dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan karunia setiap hari kepada hambanya. Setiap manusia diberi karunia menurut derajatnya masing-masing. Tidak ada anugerah yang lebih besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya daripada taufik untuk berzikir. Jadi berzikir ini adalah taufiknya Allah. Tanpa taufiknya Allah kita tidak mampu berzikir, tidak mampu untuk mengucapkan lisan kita. Karena kita itu tidak punya daya kekuatan. Yang punya hanya Allah. La haula wala quwata illa billah. Orang yang sibuk dengan berdagang, bertani, bekerja di kantor dan lain-lain, jika mereka meluangkan sedikit waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah bernilainya waktu-waktu mereka itu. Apa sulitnya meluangkan waktu 2 jam atau 4 jam dan 4 jam dari 24 jam dalam sehari semalam untuk berzikir? Sebenarnya banyak waktu yang hilang sia-sia. Baginda Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang selalu memperhatikan bulan, matahari, bintang dan bayang-bayang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini sangat memperhatikan waktu-waktu untuk berzikir. Meskipun pada masa ini dengan banyaknya alat penunjuk waktu, jam, kita dapat menentukan waktu dengan mudah. Kita tetap perlu mengenal waktu melalui matahari dan bulan. Sehingga bila terjadi kerusakan atau kesalahan pada alat petunjuk waktu atau jam, waktu kita tidak hilang sia-sia. Disebutkan dalam hadis bahwa bumi yang digunakan untuk berzikir, bumi itu hingga 7 lapis di bawahnya akan membanggakan diri atas bagian bumi yang lain yang tidak digunakan untuk berzikir. Jadi bumi itu membanggakan dirinya karena di atasnya ada orang berzikir, dibandingkan dengan bumi yang lain yang di atasnya tidak ada orang berzikir. Jadi dia bangga banget digunakan untuk berzikir. Jadi nanti akan bersaksi. Hadis ke-7, An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa yatahassaru ahlul jannati ila ala sya'atin
marrat bihim lam yadhkurullah ta'ala fiha. Dari Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang sudah ditetapkan masuk surga tidak akan merasa rugi dengan segala sesuatu di dunia kecuali waktu yang mereka lalui tanpa zikrullah di dalamnya. Hadis riwayat Tabrani, Baihaqi dari kitab Durrul Mansur. Jadi orang-orang yang ditetapkan masuk surga itu tidak akan merasa rugi dengan isi dunia ini, dengan segala sesuatu yang ada di dunia itu. Dia tidak akan terpukul lagi. Dunia itu bagikan sampah bagi dia. Jadi dia nggak akan terpengaruh kecuali waktu yang mereka lalui tanpa zikrullah di dalamnya, tanpa ada zikir, itu berarti kesia-siaan. Nah, faedahnya setelah manusia memasuki surga, maka baru akan diketahui bahwa dengan sekali saja menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, pahalanya sangat besar. Itu satu, menyebutkan nama Allah, pahalanya sangat besar, bahkan berpahala hingga sebesar gunung-gunung. Saat itulah manusia akan merasa sangat menyesal. Sedangkan mereka yang ketika di dunia banyak menyibukkan waktunya untuk zikrullah akan merasa sangat beruntung. Dalam kitab Al-Munabbihat, Hafiz Ibnu Hajar rahmatullah alaihi menulis bahwa Syekh Yahya bin Mu'az Razi rahmatullah alaihi selalu berkata di dalam doanya, Ilahi la yatibul lailu illa bimunajatika wa la yatibun naharu illa bi ta'atika wa la tatibud dunya illa bi dzikrika wa la tatibul akhiratu illa bi afwika wa la tatibul jannatu illa bi ru'yatika. Wahai Rabbku, Ilahi, malam tidak akan terasa indah tanpa bermunajat kepadamu. Siang tidak akan terasa indah tanpa ketaatan kepadamu. Dunia tidak akan terasa indah kecuali dengan berzikir kepadamu. Akhirat tidak akan terasa indah kecuali dengan ampunanmu. Surga tidak akan terasa indah kecuali dengan memandangmu. Syekh Syiri rahmatullah alaih berkata, aku melihat Syekh Jurzani rahmatullah alaih sedang menelan tepung gandum. Lalu aku bertanya kepadanya, mengapa engkau menelan tepung kering ini? Jawabnya, setelah membandingkan waktu antara mengunyah roti dan menelan tepung gandum ini, ternyata mengunyah roti memerlukan waktu lebih banyak yang dapat digunakan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 70 kali. Oleh sebab itu, aku telah meninggalkan makan roti sejak 40 tahun yang lalu. Sebagai gantinya, aku menelan tepung gandum ini. Karena kelamaan, bikin roti ini kan lama. Kalau nggak ada tepungnya, langsung ditelan, selesai. Nah, dia bisa berpikir. Kalau dia bikin roti kelamaan, hari lupa dengan zikirnya. Makanya dia tinggalkan makan roti, makan gandum selama 40 tahun. Karena dia berzikir kepada Allah, memerlukan waktu berzikir lebih banyak kepada Allah. Dikisahkan bahwa Syekh Mansur bin Muqtamir rahmatullah alaih tidak berbicara dengan siapapun setelah Isya selama 40 tahun. Diceritakan juga bahwa Syekh Rabi bin Haitsam rahmatullah alaih selama 20 tahun selalu menulis apa yang diucapkannya di selai kertas, dan pada malam harinya ia akan menghisapnya. Berapa banyak ucapannya yang perlu dan berapa banyak ucapannya yang tidak perlu. Makanya ucapan itu sangat penting. Kata Rasulullah, diam itu emas. Kalau kita tidak bisa berucap dengan faedah, dengan bermanfaat, mending diam. Karena diamnya itu emas. Dengan zikir. Jadi makanya orang belajar untuk berdiam itu tidak banyak ngomong itu susah. Karena berat banget. Untuk diem cuma ngomong mendengarkan itu susah. Banyak orang tuh ngomong. Makanya banyak omongan itu yang akan dihisap oleh Allah di nanti di akhirat. Apa yang kamu omongkan itu akan dihisap. Makanya orang yang diem itu emas. Ya nggak susah kecuali orang yang zikrullah, yang selalu lidahnya dibaca dengan zikir Allah, Allahu. Itu orang beruntung. Hadis ke-8 tentang keutamaan zikir secara umum. An Abi Hurairah wa Abi Sa'id radhiyallahu anhuma annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala
la yaqudu qaumun yadhkurunallaha illa haffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimu syakinatu wa dzakaruhumullahu fi man indah. Dari Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, keduanya bersaksi bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu kaum yang duduk berzikir kepada Allah kecuali para malaikat akan mengerumuninya dan mereka akan dinaungi rahmat dan diturunkan sakinah, ketenangan jiwa kepada mereka, dan Allah membanggakan mereka di depan majelis para malaikat. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ahmad Muslim dari kitab Durrul Mansur. Ini dikisahkan, seperti kita ini namanya majelis taklum wa taklum, yaitu membentuk majelis meskipun hanya berdua, tapi itu sangat dibanggakan Allah di majelisnya para malaikat karena keutamaannya daripada majelis ini yang di dalamnya ada zikir, ada membacakan firman Allah, membacakan hadis Rasulullah, dan lebih pentingnya kalau kita dibacakan firman Allah seolah-olah Allah langsung bersabda. Kalau kita dibacakan hadis-hadis Rasulullah seolah-olah Rasulullah langsung berbicara. Jadi kita harus masukkan, harus khusyuk. Sehingga dari hasil tersebut Allah akan memberikan sakinah, menurunkan sakinah, dan Allah akan menaungi rahmat. Sakinah itu ketenangan jiwa kepada mereka yang berzikir atau yang namanya membuat majelis zikir, majelis taklum yang membacakan ayat-ayat firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepadamu, bertakwalah kepada Allah, karena takwa itu pokok segala urusan. Bacalah selalu Al-Quran dan berzikir kepada Allah, karena dengannya namamu akan disebut-sebut di langit dan menyebabkan nur terpancar bagimu di bumi. Selanjutnya hadis ini menyatakan, perbanyaklah diam. Nah ini, perbanyaklah diam. Ini baru masuk udah. Perbanyaklah diam, janganlah berbicara kecuali kebaikan. Kebaikan maksudnya itu saling ingat mengingatkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Marilah kita tolong menolong dalam kebaikan, nasihat menasihati, wa ta'awasaw bil haq wa ta'awasaw bis sabr. Nah gitu. Karena Allah berjanji wal as, demi masa, sungguhnya manusia ini semua dalam kerugian. Kenapa manusia kerugian? Nah, tapi kecuali yang enggak rugi itu orang yang beramal soleh dan orang yang saling berpesan itu berdakwah, ngajak kepada kebaikan, da'a ilallah, dan orang yang sabar. Da'a ilallah itu wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Adakah perkataan lebih baik yang melebihi orang yang mengajak taat kepada Allah? Itu paling tinggi kata Allah, sampai Allah menantang. Perkataan yang paling bagus adalah da'a ilallah, mengajak taat kepada Allah. Makanya di mimbar-mimbar Jumat itu ittaqullah gitu. Bertakwalah. Karena titik tertinggi ada takwa. Kita teruskan, perbanyaklah diam, janganlah berbicara kecuali kebaikan. Karena itu akan melindungimu dari gangguan setan dan memudahkan mengamalkan agama. Jangan terlalu banyak tertawa, karena hati akan mati dan memudahkan nur wajah. Jadi banyak tertawa juga nggak baik. Tertawa sepenuhnya aja, tersenyum, karena senyummu di hadapan saudara muslim adalah sedekah. Tapi senyum aja sedikit. Kalau banyak tertawa itu namanya orang gila. Nah, senyum aja sedikit, tapi dia nggak boleh banyak-banyak. Teruslah berjihad, sebab itu kebanggaan umatku. Cintailah orang miskin, perbanyaklah duduk bersama mereka. Lihatlah orang-orang yang derajatnya lebih rendah darimu, dan jangan sering memandang orang yang derajatnya lebih tinggi darimu. Supaya kita bersyukur. Alhamdulillah, masih ada orang alhamdulillah, ada orang pincang, ada orang bisu, ada orang ini nggak sempurna. Kita bersyukur. Jangan memandang orang kaya. Nanti kita aku mau nggak kayak gitu Itu akhirnya kita kurang syukur terus. Itu harus memandang orang yang lebih rendah dari kita, supaya kita lebih bersyukur, dan jangan sering memandang orang yang derajatnya lebih tinggi darimu. Sebab itu
Sebab hal itu dapat membuatmu tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadapmu. Sambunglah hubungan sanak famili. Nah, silaturahim itu sangat penting karena fadilah dari silaturahim itu ya, setiap jabatan tanganmu itu Allah akan menggugurkan dosa-dosamu. Malaikat mendoakan itu menggugurkan dosa-dosa. Terus memperbanyak rezeki. Kalau kita sering ketemu, kamu siapa sekarang gini? Ayo kamu ikut aku usaha. Rezeki. Terus memperpanjang umur. Terus mengangkat penyakit. Saat kita kan bahagia. Ketemu alhamdulillah saling sapa. Kalau ada yang sakit dibantu. Karena kan bahagia terus. Meskipun mereka memutuskannya, makanya sambunglah hubungan sanak famili meskipun mereka memutuskannya. Kita datangi terus. Katakanlah yang benar biarpun pahit. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Katakan yang benar. Dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan hiraukan cacian orang yang mencaci. Jadi orang mencaci, kamu gini-gini nih, jangan dihiraukan. Yang penting bagaimana kita terus taat kepada Allah. Terus beribadah kepada Allah dan mengajak orang itu taat kepada Allah. Ngajak, yang penting ngajak sholat. Karena sholat adalah kedudukannya seperti kepala dalam tubuh. Kalau orang nggak punya kepala, dianggap bukan manusia, hantu. Tapi kalau orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi masih punya kepala, masih dihargai sebagai manusia. Totok-totok. Assalamualaikum, keluar nggak ada kepalanya, wah takut. Tapi nggak totok-totok, kan orang bilang assalamualaikum, assalamualaikum. Kenapa nggak totok-totok? Dilihat ternyata nggak punya tangan, nggak ada kaki, tapi masih dihargai sebagai manusia karena masih punya kepala. Itulah pentingnya sholat, itu bagikan kepala dalam tubuh. Jadi tidak kelihatan seperti hantu. Jangan hiraukan cacian orang yang mencaci. Pandanglah aib sendiri. Kita melihat aib sendiri, jangan melihat aib orang. Jangan memandang aib orang lain. Janganlah marah dengan mencaci aib orang. Nggak boleh marah. Sabar, meskipun kita dizalimi sabar. Jangan marah. Jangan mencaci. Biarkan ada Allah. Sedangkan kamu juga mempunyai aib. Jadi jangan membuka aib. Biar enggak, orang nggak sempurna. Kita punya aib, mereka punya aib. Pasrahkan kepada Allah. Allah yang mengatur semua. Hai Abu Zar, tidak ada kecerdasan akal yang melebihi pengaturan yang baik. Menghindari perkara yang dilarang adalah ketakwaan yang paling baik. Tidak ada kemuliaan yang menyamai akhlak yang terpuji, akhlakul karimah. Hadis riwayat Tabrani. Faedahnya, makna sakinah ialah diam dan tenang. Sakinah itu diam dan tenang. Dapat juga diartikan sesuatu rahmat yang khusus. Terdapat bermacam-macam penafsiran tentang sakinah, sebagaimana yang telah ditulis secara ringkas dalam risalah 40 hadis yang telah saya tulis dalam kitab Fadail Al-Quran. Imam Nawawi rahmatullah alaih berkata, sakinah adalah sesuatu yang istimewa, mencakup ketenangan, rahmat, dan sebagainya yang diturunkan bersama para malaikat. Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Sebabnya ialah pertama, Allah membanggakan kita itu di hadapan para malaikat. Sebabnya yang pertama karena ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, para malaikat berkata bahwa manusia hanya akan membuat kerusakan di muka bumi ini sebagaimana disebutkan dalam hadis pertama. Yang kedua, karena para malaikat telah diciptakan khusus untuk beribadah dan taat, mereka tidak memiliki unsur yang menyebabkan mereka berbuat maksiat. Sedangkan manusia mempunyai dua unsur, yaitu unsur yang mendorong taat dan unsur yang mendorong maksiat. Manusia diliputi oleh penyebab-penyebab kelalaian dan ketidaktaatan. Syahwat dan nafsu adalah bagian dari kehidupan manusia. Untuk beribadah, manusia harus berjuang menghindari rintangan-rintangan tersebut terlebih dahulu. Dengan demikian, ibadah manusia lebih pantas untuk dipuji dan dihargai dari segi manapun. Sebuah hadis menyebutkan bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril alaihissalam dan berfirman kepadanya, "Lihatlah di dalamnya." Lalu melaporlah. Setelah melihatnya, malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Ya Allah, demi kemuliaan-Mu, jika manusia mendengarnya, tentu tidak ada seorang pun yang tidak ingin memasukinya." Yakni setelah mendengar dan meyakini kelezatan, ketenangan, kesenangan, dan kenikmatan di dalamnya, maka siapakah yang tidak akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memasukinya, atau memasuki surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupi jalan ke surga dengan berbagai kesukaran seperti sholat, puasa, jihad, haji, dan sebagainya.
Barang siapa menjaga amal-amal tersebut, niscaya dapat memasuki surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, Jibril alaihissalam, lihatlah surga sekarang. Setelah melihatnya, malaikat Jibril alaihissalam menjawab, ya Allah, jika demikian aku khawatir tidak akan ada manusia yang bisa memasukinya. Demikian pula setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, malaikat Jibril alaihissalam dipanggil dan disuruh melihat neraka. Setelah malaikat Jibril alaihissalam melihat isi neraka yang penuh siksa, musibah, kotoran, penderitaan dan segala kesusahan, para malaikat Jibril alaihissalam berkata, ya Allah, demi kemuliaan-Mu, jika manusia mendengar hal ini, tentu tidak akan ada yang memasukinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menutupi jalan ke neraka dengan segala kesenangan dunia seperti zina, khamr, kezaliman, melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat Jibril alaihissalam, sekarang lihatlah demikian, aku khawatir tidak ada seorang pun yang dapat selamat darinya. Itulah sebabnya orang yang menaati Allah Subhanahu wa taala dan menghindari dosa patut mendapat pujian, sehingga Allah Subhanahu wa taala membanggakannya. Para malaikat yang disebutkan di dalam hadis di atas, juga di dalam hadis-hadis lainnya adalah serombongan malaikat khusus yang mempunyai tugas khusus pula. Mereka mendatangi majlis-majlis zikrullah dan majlis-majlis yang di dalamnya disebut nama Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka ikut mendengarkannya. Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada satu jamaah malaikat yang khusus berkeliling mencari majlis-majlis di mana asma-asma Allah Subhanahu wa taala disebut di dalamnya. Jika ditemukan, mereka akan memanggil teman-teman mereka, mari, inilah tempat yang kalian cari. Lalu seluruh malaikat akan berkumpul bersaf-saf ke atas hingga ke langit, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bab ketiga pasal 2 hadis 214 nanti. Alhamdulillah, demikian beberapa hadis mengenai kitab Fadilah Zikir, keutamaan zikir secara umum. Semoga apa yang kita dengar ini bisa kita amal dan kita sampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Dan kita tutup dengan kifar majlis. Sebelum kita tutup, sebaiknya taklum ini kita biasakan kita baca di masjid-masjid, mushola-mushola maupun di rumah-rumah bersama keluarga kita. Kenapa kita baca ini? Supaya kita mendapat wawasan. Jadi habis sholat kita baca satu hadis, biar ada masuk nur sabda Rasulullah dan nur firman Allah, sehingga kita akan menjadi kualitas hamba yang berkualitas. Karena itu, mari kita biasakan membaca taklim ini setelah sholat 5 waktu di masjid maupun di rumah-rumah bersama keluarga. Kita akhiri dengan doa kifar majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.